Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'da. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, mohon maaf kalau suara saya agak belum jelas karena dari kemarin saya ngerkes ya, pilek, jadi suaranya nggak begitu jelas. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, setelah fix nasabnya klan Ba'alwi ini rungkat karena mereka tidak bisa membuat antitesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, dan banyaknya bukti mulai dari ilmu filologi, ilmu genetika, dan realitas yang ada bahwa mereka bukan keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Klan Ba'alwi dan para muhibbin-muhibbinnya ini mulai mendompleng nama besar kiai-kiai atau ulama-ulama Nusantara, baik yang sudah wafat beberapa tahun yang lalu maupun yang masih hidup sampai sekarang. Dan menurut saya ini sekaligus menunjukkan bahwa klan Ba'alwi itu memang tidak bisa menandingi atau membuat antitesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, dan sekaligus mengindikasikan bahwa kapasitas intelektual mereka itu jauh berbeda dengan kapasitas dan kualitas intelektual kiai-kiai ulama-ulama Nusantara. Ya, kalau dibilang rendah, ya rendah sih, bukan saya merendahkan, tidak, tapi kita kalau perbandingkan ya sangat jauh sekali, ya sangat jauh sekali kualitas intelektual klan Ba'alwi dengan kapasitas intelektual ulama-ulama Nusantara. Mungkin kita bisa lihat bagaimana ketika mereka itu ceramah, ya begitu-begitu saja yang disampaikan, ya keunggulan-keunggulan klan Ba'alwi yang disampaikan, menyuplik satu hadis ini ya tidak menunjukkan bahwa mereka memang memiliki kualitas intelektual yang sangat mumpuni sebagaimana ulama-ulama Nusantara. Kita balik lagi ke masalah dompleng tadi ya. Mereka mengatakan ya, kelompok-kelompok Imad bin Sarman ini tidak menghormati Mbah Maimun Zubair, tidak menghormati Kiai Hamid Pasuruan, tidak menghormati Kiai Idris Lirboyo, tidak menghormati Kiai Fakih Langitan Tuban, ya, dan lain sebagainya. Mereka mengatakan begitu karena Kiai Maimun Zubair, Kiai Hamid Pasuruan, Kiai Fakih Langitan Tuban, Kiai Idris Marzuki itu semenjak hidupnya atau semasa hidupnya ini begitu sangat menghormati ya para habaib. Ini buktinya ketika Kiai Idris nyambut Habib Syekh, ya ketika menyambut Habib Jindan, ini fotonya Kiai Hamid Pasuruan, betapa dekatnya dengan Habib Ja'far, ya. Mbah Maimun Zubair, bagaimana ketika ada Habib ini berkunjung ke pondoknya
Kiai Haji Maimun Jubair ini beliau menghormati. Lalu kalau Anda ini mengikuti Imad bin Sarman, Anda durhaka terhadap kiai ulama Nusantara dulu. Saya lihat itu tertawa-tertawa sendiri. Ya, mereka itu ya klan Ba'alwi ya dan muhibbinnya Kiai Hamid Pasuruan, Kiai Idris Marzuki, Maimun Zubair, Kiai Fakih Langitan Tuban dan lain sebagainya. Beliau itu menghormati para habaib, itu bukan berarti mengisbat atau menetapkan bahwa mereka itu memang keturunan Nabi, tidak. Tapi itu sudah watak, ya, watak dari atau sifat atau karakter kiai-kiai ulama Nusantara yang menghormati siapapun ketika berkunjung di dalam beliau. Bahkan anak kecil pun ini dihormati. Kiai Idris Marzuki pun, ya, ini anak kecil ini dihormati loh, ya, dihormati. Bahkan ketika beliau berbicara dengan santri-santri yang kecil, ya, umurnya jauh, ya, ini pakai bahasa kromo, bahasa halus, ya. Kiai Hamid Pasuruan dekat dengan Habib Ja'far, bukan berarti beliau itu mengisbat, menetapkan bahwa klan Ba'alwi itu keturunan Nabi, ya. Itu jadi jangan dijadikan dalil, jangan dijadikan dalil. Bahkan bisa saya katakan, ya, saya pastikan seandainya, ya, pencuri saja, mohon maaf, pencuri saja ini datang ke dalamnya Kiai Hamid, datang ke dalamnya Mbah Maimun Jubair, datang ke dalamnya Kiai Idris Marzuki, datang ke dalamnya Kiai Fakih Langitan Tuban, dihormati dan bahkan dikasih uang, ya, bahkan dikasih uang, ya. Kemudian Anda mengatakan, loh, kalau Anda tidak mengikuti ulama-ulama sepuh terdahulu, maka Anda tidak mengikuti, ya, tapak tilas atau jejak kiai ulama dulu. Ya Allah ya Karim. Jadi masalah nasab klan Ba'alwi itu jangan sangkut pautkan dengan ulama-ulama Nusantara kita, khususnya yang sudah wafat. Anda su'ul adab, ya, Anda su'ul adab. Jadi bagi saya kalau Anda itu dompleng ke ulama-ulama Nusantara yang masih hidup maupun masih sudah wafat, Anda su'ul adab, ya, Anda su'ul adab bagi saya. Karena secara otomatis apa yang Anda omongkan dengan mendompleng kiai-kiai atau ulama-ulama Nusantara, ini sama saja Anda membentrokkan antara kiai yang Anda jadikan pegangan dengan pribumi. Gitu loh. Ya. Sehingga nantinya kelompok atau orang-orang yang pro dengan Kiai Imad ini akan sedikit banyak ya tidak suka terhadap ulama-ulama yang Anda sebutkan, ya, walaupun saya tidak, gitu loh, ya, itu pasti. Jadi su'ul adab Anda semacam itu, ya, su'ul adab bagi saya, ya, begitu. Dan yang masih hidup, bahkan kemarin channel Kanzus Sholawat ini dengan menampilkan video lama ketika HBL ceramah dan di situ ada Kiai Halwani, ya, seolah-olah Kiai Halwani ini sangat dekat sekali dengan Habib Lutfi. Bahkan padahal kalau kita lihat bagaimana mimik wajah beliau Kiai Arwani, ya, beliau sepertinya ya begitu tidak suka dan tidak percaya apa yang disampaikan oleh HBL. Sangat jelas, lihat saja di channel Kanzus Sholawat, ya, begitu. Dengan mendompleng Kiai Gafar Bihi Mahrus bahwa Lirboyo itu tetap menghormati habaib. Lah,
Kiai Lirboyo itu bagaimana? Ya, kita lihat betapa tawaduknya beliau Kiai Lirboyo, sehingga siapa saja pun termasuk Tuan Mbak Ali ya kita hormati, kita hormati sebagai manusia. Ya, bukan berarti mereka mengisbat, menetapkan nasabnya Kang Mbak Ali gitu loh. Ya. Ini buktinya Ki Anwar Mansur dekat dengan Habib Syekh. Loh, kalau masalah dekat itu bukan berarti mengisbat, bisa saja karena pertemanan. Ya, karena Ki Anwar Mansur ini sangat dekat, pertemanannya ini sangat dekat dengan Habib Syekh. Yang lumrah lah kalau pelukan apa dekat, ya lumrah. Namanya teman akrab. Saya pun juga begitu. Jangan kira saya tidak punya kenalan habaib, banyak saya itu. Bahkan lingkungan saya sering kumpul dengan mereka. Ya. Jadi sekali lagi ini artinya bahwa kita itu memang dalam membahas masalah polemik nasab bukan karena kebencian. Siapapun orangnya kami hormati. Ya, sebagai manusia, sebagai ciptaan Tuhan, begitu loh. Ya. Dan bahkan mereka itu tidak punya rasa malu, ya. Kiai yang dulu ketika masih menjabat sebagai ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama, Kiai Said Akil Sirot, ini direndahkan, dicaci oleh ketua umum Rabithah Alawiyah yang sekarang. Sekarang beliau dijadikan domplengan oleh mereka agar mereka di mata orang awam ini nasabnya dikira masih menyambung kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan tidak punya rasa malu. Kemudian ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama yang sekarang Gus Yahya, ya, dijadikan domplengan oleh mereka. Padahal Gus Yahya itu sebenarnya sejak dulu tidak percaya bahwa nasabnya para habaib itu adalah nyambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terbukti tulisan beliau tahun 2017 itu menyinggung tentang kehadiran Habib Umar bin Hafid di Indonesia. Ya. Jadi jangan begitu ya. Kalau Anda, para klan Ba'alwi dan muhibbin-muhibbitnya, ini tetap mendompleng ulama-ulama Nusantara, ya, baik yang masih hidup maupun sudah wafat, itu menunjukkan bahwa kualitas, kapasitas, kualitas intelektual Anda itu di bawah rata-rata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.